Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 22, Kelompok 4. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Ade Mulyadi, Usep Saiful Hayat, dan Farhan Nur Abdul Aziz. Di sini kami membawakan biografi tokoh milenial nasional, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem adalah anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ia lahir di Singapura pada 4 Juli 1984 dan merupakan anak laki-laki satu-satunya. Ayahnya adalah pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya itu, ayahnya juga merupakan seorang intelektual dengan gelar dokter ilmu hukum lulusan Harvard University. Latar pendidikan dari seorang Bapak Nadiem Makarim, di mana SD sampai SMP dia habiskan di Jakarta, yang kemudian dia SMA di Singapura. Berikutnya dia mengambil sarjana dengan jurusan International Relations di Brown University Amerika pada tahun 2001 sampai 2006. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil S2 di Harvard Business School, Harvard University pada tahun 2009 sampai 2011. Untuk perjalanan karir dari Bapak Nadiem Makarim, di mana pada tahun 2006 sampai 2009 dia menjadi konsultan di McKinsey & Company selama 3 tahun. Kemudian dia pindah menjadi CEO founder dan managing director pada Zalora Indonesia pada tahun 2011 sampai 2012. Kemudian dia menjadi Chief Innovation Kartuku pada tahun 2013 sampai 2014 di PT Multi Adi Prakarsa Manunggal. Hingga akhirnya dia menjadi orang pertama yang berinovasi untuk menjadikan ojek menjadi aplikasi online. Hingga akhirnya dia mendirikan Gojek pada tahun 2010. Awalnya Gojek hanya aplikasi pusat panggilan, hingga sekarang sudah menyediakan 20 layanan. Berikutnya, pada tanggal 22 Oktober 2019, Bapak Nadiem mengundurkan diri dari posisi Direktur Utama Gojek. Ini beliau lakukan demi kecintaannya terhadap bangsa dan negara Indonesia, karena pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Bapak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga pada tanggal 28 April 2021, Bapak Nadiem Makarim diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai akuntabilitas yang dimiliki oleh Bapak Nadiem Makarim. Nilai akuntabilitas yang pertama adalah kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar ini maksudnya Nadiem Makarim berani untuk menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan sistem asesmen kompetensi. Nilai akuntabilitas yang kedua adalah kebijakan dana BOS untuk mensejahterakan guru honorer. Nilai akuntabilitas yang ketiga adalah kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah selama pandemi COVID-19. Hal ini tentu menjadi inovasi yang sangat baik di tengah krisis COVID-19 yang melanda masyarakat. Nilai akuntabilitas yang terakhir adalah kebijakan yang diberikan oleh Nadiem Makarim berupa kuota internet gratis untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama pembelajaran jarak jauh tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai nasionalisme yang dimiliki oleh Bapak Nadiem Makarim adalah dia berperan dalam rangka membuka banyak lapangan kerja dan mensejarahkan para pemudi ojek
yang sebelumnya tidak berpenghasilan menentukan. Beliau mengungkapkan, kami di sini berusaha menawarkan solusi pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan di mana mereka yang hanya punya motor pun dan beberapa smartphone yang berkemauan keras bisa bekerja. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.